Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Julio Junardi Dapatena dari Prodi Keperawatan kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit MAH atau gastritis. Kita lihat slide yang pertama. Penyakit MAH atau juga biasa dikenal dengan gastritis merupakan suatu keadaan kesehatan di mana terjadi pembengkakan atau peredangan dan iritasi pada lapisan. Penyakit ini biasanya menyerang tiba-tiba dan berlangsung singkat, namun ada saatnya juga merupakan bagian penyakit kesehatan yang serius dan berlangsung cukup lama. Penyakit ini kadang muncul dengan berlangsung tidak lama atau singkat, dan juga penyakit yang berlangsung lama ketika kita terlambat makan dapat mengancam lambung kita. Kita lihat slide yang kedua, bahwa penyakit MAH ini atau gastritis pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu gastritis kronis. Lambung penderita penyakit MAH kronis mungkin mengalami inflamasi atau reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh kronis dari tipe gangguan tertentu. Kita lihat pada gambar di bawahnya, yaitu terdapat luka atau iritasi yang terdapat dalam lambung. Adanya mikroorganisme atau bakteri-bakteri dalam lambung tersebut yang dapat melukai lambung kita, dan juga bisa saja terjadi infeksi dalam lambung kita. Yang kedua, gastritis akut. Penyakit MAH akut adalah inflamasi atau reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh akut dari lambung. Kita lihat pada gambar di bawahnya, itu seperti itu, terdapat bintik-bintik dalam lambung. Lanjut. Adapun jenis penyakit MAH yang dilihat berdasarkan tingkat keparahan dibedakan menjadi bagian. Yang pertama, MAH ringan. MAH ringan masih tergolong tahap ringan, di mana biasanya setiap orang sudah berada di tahap ini. Jika melakukan pemeriksaan akan melihat asam lambung berlebih di bagian dinding. Ini adalah penyakit MAH lambung, awal terjadinya penyakit lambung. Penyakit MAH ini, di mana bagian dinding lambung itu terdapat asam lambung yang berlebihan. Yang kedua, MAH sedang ini atau tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, mual, dan yang menyakitkan. Ini adalah tahap penyakit MAH yang kedua, yaitu tingkat penyakit MAH yang kedua ini sudah terdapat nyeri, sakit, mual yang menyakitkan. Yang ketiga, yang berikut, MAH kronis. MAH kronis adalah MAH yang sudah parah intensitasnya dibandingkan MAH biasa. MAH kronis, ini adalah MAH lambung kita sudah parah, yang terdapat bakteri yang banyak dalam lambung kita, maka terjadilah iritasi, pembengkakan, luka dalam lambung kita. Yang berikut, yang terakhir, kanker lambung. Ini yang paling parah. Kanker lambung terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan, yaitu Helicobacter pylori. Ini adalah bakteri yang terdapat dalam lambung kita
yang memperbanyak diri dalam lambung kita. Misalnya kita mengonsumsi makanan-makanan yang kotor, yang makanan-makanan yang tidak layak konsumsi lagi. Ya, itu bisa terjadi kanker lambung. Jadi kita lanjut yang slide yang berikut. Ya, beberapa hal yang berpengaruh pada timbulnya penyakit MAH atau gastritis antara lain ada beberapa bagian, yaitu yang pertama pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Yang kedua, infeksi Helicobacter pylori atau sejenis bakteri yang hidup dalam lambung dalam jumlah yang kecil. Ya, itu awalnya ada bakteri dalam lambung kita. Nah, misalnya kita tidak melakukan pengobatan, bisa saja bakteri dalam lambung kita tadi itu memperbanyak diri. Artinya bakteri tadi itu berkembang dalam lambung kita jika kita tidak melakukan pengobatan. Dan pertahanan dinding lambung kita menjadi lemah, bakteri ini bisa saja bertambah banyak lagi ya jumlahnya apabila kita mengonsumsi makanan-makanan yang tidak bersih. Yang berikut, gangguan gerakan saluran cerna. Dan berikut, stres psikologis. Ya, itu adalah beberapa hal yang berpengaruh pada timbulnya penyakit MAH atau gastritis. Kita lanjut slide yang berikut. MAH atau gastritis yang sifatnya organik dan fungsional. Ya, ada dua bagian, organik dan fungsional. Namun disarankan agar semua penderita penyakit sebaiknya melakukan pemeriksaan tuntas. Ya, misalnya kita merasakan sakit MAH di fase awal tadi itu, ya, meningkatnya asam lambung, ya, asam lambung tadi itu, gejala asam lambung itu termual, sakit kepala, pusing, ya, itu kita harus melakukan pemeriksaan dengan tuntas sebelum beranjak pada peningkatan penyakit yang lebih berbahaya lagi dari penyakit lambung ini. Ya, kita lanjut menggunakan alat endoskopi, yaitu memasukkan alat melalui mulut sehingga bisa melihat tenggorokan lambung sampai usus 12 jari secara langsung, ya. Ada alat yang dimasukkan melalui mulut itu. Lanjut, ya, MAH atau gastritis organik misalnya terjadi pada tukak lambung, tukak usus 12 jari, atau ada tumor, dan polip atau hemangioma. Pada penderita MAH atau gastritis fungsional, sebetulnya tidak ada kelainan. Kalaupun ada kelainan, hanya gambaran atau gastrotis atau gambaran radang pada mukosa lambung. Ya, itu. Lanjut kita, ya, ini adalah gambar lambung, terdapat luka atau iritasi pada lambung. Ya, kita lanjut. Ya, ini. Ya. Yang paling terakhir ini itu bentuk penyakit MAH kronis. Ya. Jadi baik Ibu, sekian penjelasan singkat dari saya tentang penyakit MAH atau gastritis. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan yang kurang logis. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.